Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'da. Alhamdulillah, disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita haturkan dengan kalimatut tahmid bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya shalawat serta salam semoga selalu tercurah kehadirat junjungan kita panutan kita kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya pertolongannya fid dini wal akhirah. Allahumma amin. Oke teman-teman, sahabat horor dimanapun berada, baik di timur, tenggara, utara, selatan, barat, daya, baik di atas maupun di bawah, baik di dunia maya ataupun dunia gaib. Selamat berjumpa kembali dengan Lehat Petualang di sini, dan semoga Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin, dan juga selalu diberikan rezeki yang melimpah ruah, tentunya yang barokah. Amin Allahumma amin. Buat teman-teman para viewer, para subscriber yang lagi sakit, yang sedang sakit, semoga sakitnya segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sembuh yang tiada pernah kambuh-kambuh lagi. Amin Allahumma amin. Oke, teman-teman semuanya, saya sekarang sudah berada di sebuah masjid dan bertemu dengan salah satu pengurus masjid ya. Dan pengurus masjid ini juga seorang pengurus makom atau boleh dinamakan juru kunci Pak ya. Boleh dinamakan. Pak, perkenalan dulu Pak. Ya, nama saya Selamat. Wah, Pak Selamat ya. Saya Lehat Petualang atau sebut saja Haryono Pak ya. Dan saya mendengar kabar-kabar dari suatu berita dan teman-teman sekitar desa sini, desa sebelah juga, bahwa beberapa waktu lalu ataupun ada tahunan ya Pak ya. Itu ada bahwa 2 orang di desa sini tuh gantung diri teman-teman ya. Dan 2 orang ini saya tidak mau sebut namanya ya Pak Selamat ya, kita tidak boleh sebut namanya karena sebelum saya datang ke sini pun saya sudah menghubungi Pak Selamat untuk kesediaannya untuk menghantar ke tempat makamnya ya. Jadi 2 orang ini dia meninggal dengan bunuh diri ya Pak ya. Tolong boleh diceritakan sedikit tentang kejadiannya Pak. Tidak usah disebutkan namanya, soalnya nanti kalau misalkan ahli warisnya ada yang melihat konten ini, cerita ini atau video ini, takutnya bisa ini ya. Tapi ini memang betul-betul nanti kita akan tengok ke makom ya Pak ya. Boleh diceritakan bahwa 2 orang ini ada masalah apa kok bisa gantung diri sehingga sampai meninggal dunia di situ. Ya kira-kira itu Pak. Dulu orang itu kira-kira kurang maksudnya nafkah atau apa sama keluarga kan ya kurang, cara cari nafkahnya lagi kurang lah. Ekonomi ya, faktor ekonomi. Ya faktor ekonomi. Nah, terus yang satu itu kan anaknya maksudnya ya sama aja juga, umurnya dia belum nikah. Itu faktor saya keluarga kan tidak diurus sama sekali ya. Anaknya karena agak kurang gitu ya. Itu maksudnya kurang itu 10-nya nggak genep gitu ya. Iya. Oh gitu. Ya, gitu ceritanya teman-teman. Nanti kita ceritakan lebih lanjut di tempat pemakamannya. Tapi ini sudah berapa tahun Pak itu Pak? Ya sudah 1 tahun. 1 tahunan ya. Tetapi itu konon katanya pernah membuat heboh dalam 1 sampai 7 hari itu. Ya. Yang satu ya, yang satu di itu, yang satu dengan inisial K gitu ya, dengan inisial K. Saya dengar seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk menuju lokasi dan mudah-mudahan konten kita hari ini bisa menjadi iktibar, bisa menjadi pelajaran buat kita bahwa kita tidak akan selamanya hidup. Tetapi alangkah baiknya kalau kita mati jangan dalam keadaan mati konyol. Artinya apa? Kita tidak bunuh diri pun kapan waktunya pasti akan meninggal, ya kan? Itu sudah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oke Pak Selamat, boleh kesediaannya untuk menghantar ke tempat pemakaman ya, atau ke... Oke. Terima kasih teman-teman. Ayo kita ikuti Pak Selamat ini menuju ke lokasi. Oke teman-teman, kita sudah berada di masjid dan kita akan menuju ke lokasi bersama Pak Selamat, dan juga ini diikuti oleh adik-adik kecil yang ngaji di sini mau ikut ke pemakaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Senternya di pelorong Mas, ndak kesandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi teman-teman ya, kalau kita masuk ke pemakaman harus dalam keadaan suci. Artinya apa? Artinya kita harus berwudu. Dan ini kebetulan saatnya sholat maghrib tadi. Saya sudah pada sholat maghrib terus saya temui Pak Selamat ini untuk menuju lokasi ini. Jauh nggak Pak Selamat? Enggak, 50. Oh iya, 50 meter. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan saya datang ke sini bukannya untuk apa-apa ya teman-teman, hanya untuk mengambil ibrah, pengajaran atau pelajaran yang bisa diambil untuk kita mengambil ilmu dari sini ya. Bahwa kita semuanya itu akan ditanam di sini kelak pada masanya. Kita nggak mungkin hidup terus kan teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Belah mana Pak Slamet? Ini. Oh sini, 2 ini kah? Ya, ini. Oh nggak dikasih rumah, ada tandanya ya. Udah cukup di sini nggak apa-apa Pak Slamet? Atau mau ditunjukkan di situ? Oh ini ya. Sebentar. Oh ini anak-anak juga mengikuti ya, anak-anak pengajian di masjid situ ikut. Awas hati-hati ya adik-adik ya. Siapa tahu ada ular, ada apa, paku dan lain-lain. Itu obornya dibuat ya, jangan dipegang saja tapi buat melihat jalan. Oke Mbak Slamet. Ini kuburannya ya? Ya, ini. Jadi saya pernah dengar itu. Sebentar saya ganti kamera dulu ya teman-teman. Kita sudah berada di lokasi pemakaman yang mana dulu ini ya, saya nggak mau sebutkan namanya, tetapi ini betul-betul Pak Slamet menjadi saksi bisu untuk kita semuanya ya. Bukan saksi bisu tapi saksi bisa dimintai bertanggungjawabannya bahwa ini adalah pekuburan ataupun makamnya daripada orang yang meninggalnya dengan cara gantung diri. Mudah-mudahan dia juga bahagia di sana ya, mudah-mudahan. Amin Allahumma amin. Dan Pak Slamet, kenapa dulu pernah saya dengar bahwa itu menimbulkan rasa takut, kenapa? Ya, 7 hari itu kan orang yang bilangnya ada yang tahu, ada yang kelihatan Kayak masih hidup gitu. Ya, yang masih hidup gitu. Nah. Jadi selama 7 hari itu orang-orang sini takut. Pada takut gitu ya. Ya. Pada takut jalan yang dilewati itu kan buat gantung diri itu. Ya. Dan kalau orang sini itu katanya kalau orang yang gantung diri itu nggak dimandikan, nggak dikafani, nggak disolatkan, langsung dikuburkan. Iya, gitu, Pak Slamet. memang gitu. Itu adatnya seperti itu. Tapi kita belum lihat ya teman-teman, apakah itu menurut Islam seperti itu, menurut agama kita seperti itu, ataukah tidak, kita belum tahu seperti itu. Tapi pada kenyataannya bahwa orang yang meninggal dunia dalam keadaan bunuh diri itu tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan. Jadi dari tempat kejadian perkara langsung dibawa ke tempat pemakaman seperti ini. Oke. Mungkin ada pesan dan kesan buat Pak Slamet untuk para pemirsa. Ya, mudah-mudahan Kita orang-orang di sini jangan sampai mengikuti jejak itu jejak ya. yang gitu, dan yang di luar juga mudah-mudahan jangan. Ya. Karena itu tidak baik kalau gituan, menurut agama tidak boleh. Jadi termasuk 10 dosa besar Pak Slamet ya. Jadi walaupun kita tidak bunuh diri pun pada suatu saat pasti kita akan berada di sini. Dan di sini tempatnya ya teman-teman. Kita itu walaupun kita mencintai seseorang, mencintai harta benda, dunia dan lain apapun yang kita cintai, nggak bakalan datang dan ikut di dalam pemakaman ini. Yang di bawah hanyalah amal kebaikan kita gitu ya Pak Slamet ya. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa Pak Slamet ini adalah salah satu pengurus daripada masjid yang di bawah tadi, dan juga dia juga pegiat sosial, artinya ketika ada musibah, ketika ada kecelakaan, ketika ada apapun yang ada di desa ini Pak Slamet selalu berkecimpung penuh ya. Jadi termasuk Pak Slamet itu sudah nyelengi Pak Slamet ya, nyelengi amal kebaikan untuk menuju alam yang selanjutnya, bukan alam di dunia saja teman-teman. Oke teman-teman, mungkin seperti ini saja dahulu konten kita hari ini. Mudah-mudahan konten hari ini bisa menjadi iktibar bagi kita, menjadi ibrah, pengalaman buat kita. Jangan sampai kita itu berbuat yang tidak baik, apalagi termasuk dosa besar. Itu adalah mati konyol hal yang seperti ini. Tetapi mudah-mudahan karena itu sudah digariskan oleh Allah dan kita tidak tahu ya ajal kita itu di mana, maka bersiap-siaplah untuk itu. Terima kasih Pak Slamet. Oke teman-teman, selamat berjumpa kembali di Lihat Petualang di konten-konten yang lain. Berikan dukungan terbaik dengan subscribe, like, dan komen, dan juga tentunya mari kita berdoa bersama-sama untuk ahli kubur yang ada di sini. Mari Pak Slamet kita berdoa dulu.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan syakirin hamdan aimin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhum. Allahumma anzil rahmat wal maghfirata ala ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tibah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis gawe bariko wae. Aku ngetok tes kok mburine, Bro. Đó.